Emang boleh sepeda listrik kayak motor listrik? Halo Sobat Volt Auto, kali ini kita kedatangan satu sepeda listrik lagi yang sangat keren. Ini sepeda atau motor listrik ya? Karena selain sepeda ini didesain seperti motor listrik, ternyata fitur-fiturnya juga sangat kekinian. Ini adalah Saigelova. Saige adalah produsen motor listrik top 5 besar di negara asalnya. Dan ciri keunggulan utama Saige adalah selalu mengedepankan build quality. Kita sudah tes dan hajar secara brutal. Silahkan saksikan pengetesan kami di video ini. Sekarang Saige sudah ada di sini untuk kalian semua. Selamat menyimak dan menonton di video ini. Kita akan bedah apa-apa saja yang ada di Saigelova ini. Yang pertama, harganya sangat terjangkau, hanya 7 jutaan saja. Kenapa tadi saya bilang ini sepeda atau motor? Memang yang paling ketara adalah bodinya yang sangat besar, mirip motor. Saigelova ini menggunakan cat two-tone color dengan high grade automotive paint. Kalau kita lihat material-materialnya, memang dibuat dengan mewah. Well, bentuk bodi Lova didesain dengan bentuk membulat, menyambung dengan spakbor depan dan bagian kepala, dan berakhir dengan lampu rem yang bentuknya setengah lingkaran. Saigelova ini dilengkapi saddle yang dibalut kulit warna coklat dengan motif alur kotak-kotak. Yang istimewa bagian saddle ini, bagian depan dan belakangnya menyatu, sehingga selain kayak motor, juga yang pasti lebih nyaman dan ergonomis buat yang bonceng. Kenapa nggak semua sepeda dibikin desain saddle-nya seperti ini ya? Kan lebih cakep. Bagian belakang terdapat sandaran yang bisa dibongkar pasang sesuai selera kalian. Di bawah saddle terdapat bracket berwarna silver dengan bahan aluminium dengan cat powder coating. Benar-benar terlihat elegan. Kita coba lihat sekarang posisi duduk pengemudi menggunakan jok menyatu seperti ini. Ya, inilah posisi duduk kaki saya. Dengan tinggi badan saya itu 165 cm. Sepeda ini saya rasa cukup nyaman, berasa kayak motor. Oke, saran untuk pabrik, apabila saddle-nya ini diperpanjang kira-kira 10 cm, itu lebih nyaman apabila berboncengan dengan 2 orang dewasa. Posisi kaki pengemudi ditunjang dengan pijakan kaki yang lebar, bisa untuk muat 1 galon aqua. Pijakan kaki ini ada kontur piramid kecil-kecil yang menonjol, sehingga mengurangi resiko licin. Dan untuk yang dibonceng, Lova ini dilengkapi dengan footstep belakang. Menarik banget, footstep belakang ini terlihat rapi karena bisa dilipat dan masuk ke dalam covernya yang berwarna silver. Keren ya? Menurut klaim pabrik, rangkanya menggunakan pipa turbular yang sudah dikombinasi dengan aluminium. Tetapi walaupun bodinya gendut, kalau saya goyang-goyangkan dan maju mundurkan, ini terlihat sangat enteng. Walaupun Lova ini masuk sepeda listrik, tapi kekuatan menahan bebannya sama seperti motor, yaitu sampai 200 kg loh. Dan diklaim tetap stabil di kecepatan 50-60 km per jam. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Bentuk desain stangnya ini masih terlihat retro dengan finishing chrome. Di bagian kiri terdapat tuas handle rem belakang, saklar lampu jauh dekat, saklar lampu sein, dan tombol klakson. Di sisi kanan terdapat throttle, tuas rem depan, tombol speed, saklar lampu utama, dan tombol cruise control, yang nanti kita akan jelaskan fungsinya. Material handle stang menggunakan karet yang nyaman dipegang. Oke, kita langsung aja nyalakan kontaknya. Dan sepeda listrik ini sudah bisa untuk dikendarai. Oke, yang pertama saya rasakan adalah hentakan motornya yang terasa halus. Sekarang kita cobain fitur cruise controlnya ya. Setelah kita set, sepeda bisa melaju secara otomatis dengan kecepatan konstan, tanpa harus megangin throttle gas terus. Lampu depan berbentuk segitiga. Ini asli, keren. Kesan futuristiknya kena banget. Lampu depan menggunakan proyektor dengan LED yang sangat terang, dilengkapi dengan lampu dekat dan lampu jauh.
Kemudian ada DRL putih dan biru yang nyalanya cakep. Sayangnya DRL putihnya kurang terang, tapi birunya cukup terang. Lampu sen depan posisinya diletakkan di bawah stang, tepatnya di bagian samping windshield. Funny ya, ketika dilihat dari depan kayak anting-anting. Lampu sen depan terdapat 2 buah lampu LED dengan nyala yang menyebar. Sedangkan desain lampu belakang nyambung dengan bodi. Posisinya berada di bawah jok penumpang. Bentuknya setengah lingkaran dan menyatu dengan lampu sen. Dan nyala sennya sekuensial. Animasinya keren ya. Nah, ketika sen dinyalakan bunyinya seperti ini. Suaranya kenceng dan cakep ya. Tampilan Saigilova ini semakin menarik karena fitur yang unik ini. Di bagian bawah sedel depan ada tambahan lampu DRL lagi yang bentuknya setengah lingkaran. Nyalanya warna RGB. Selain untuk aksesoris, fungsi utama lampu DRL ini untuk menambah safety ketika berkendara malam hari. Panel instrumen Saigilova dilengkapi dengan windshield yang gunanya untuk mengurangi silau saat siang hari karena pantulan sinar matahari. Di sini terdapat beberapa tampilan, yaitu tulisan Saige, kemudian speedometer, indikator baterai, ada juga odometer untuk mengetahui jarak tempuh, dan indikator lampu sen, indikator cruise control, serta tulisan ready. Level kecepatan 1 maksimal di 25 km per jam. Saat kita tes dengan GPS, realnya 23 km per jam. Speed 2 maksimal 35 km per jam. Dan di GPS 26 km per jam. Untuk speed 3 di display 45 km per jam, di GPS 34 km per jam. Kesimpulannya, kecepatan maksimum yang di display berbeda sangat banyak dengan yang di GPS. Sebenarnya pabrik ngerti nggak sih tentang hal ini? Kenyamanan berkendara pada Saigilova ditunjang oleh suspensi depan yang menggunakan hidrolis asli yang berbahan pipa berlapis krom, dan suspensi belakang menggunakan per spiral dengan shock gas yang dicat warna hitam. Suspensinya terasa nyaman ketika melewati jalan halus, dan ternyata ketika melewati jalan yang tidak rata agak terasa kurang nyaman. Kenyamanan berkendaranya juga karena ditunjang dengan roda depan yang berukuran 8 inch dan ban merek Gilware dengan ukuran 8 x 3.00, dan ban belakang menggunakan merek Gilware yang berukuran 10 inch x 2.50. Velg bagian depan menggunakan stem iron yang dicat powder coating warna hitam dengan desain bergaya retro. Dengan daya dinamo 600 watt dan jumlah baterai sebanyak 4 buah. Dengan daya totalnya 48 volt 20 ampere. Lova ini bisa mencapai kecepatan maksimal 45 km per jam. Ketika berboncengan dengan berat total 120 kg, kecepatan maksimal 34 km per jam. Ketika melewati tanjakan dengan kemiringan 20 derajat, ternyata Lova juga bisa melaju dengan sangat lancar di kecepatan 25 km per jam. Untuk sistem pengereman menggunakan tromol di kedua roda. Ketika tes kepakemannya, jarak pengeremannya dari kecepatan maksimal sampai berhenti total hanya sekitar 150 cm saja. Next, bahasan kita ke perlengkapan ya. Kita lihat bagian spion. Spion Saigilova ini bentuknya bulat. Nah, karena Saigilova ini konsep desainnya retro futuristik, maka tidak dibekali keranjang depan seperti pada sepeda listrik umumnya. Sebagai gantinya disediakan tempat penyimpanan yang lumayan besar di bagian bawah sedel. Di sini juga disediakan cantolan untuk membawa barang bawaan kalian. Oh iya, lanjut cek keamanannya ya. Untuk keamanan, Saigilova ini dilengkapi dengan alarm respon yang sangat sensitif. Ketika kita tekan tombol gembok terkunci, sensor alarm akan langsung aktif. Kalau unit digerakkan, maka alarm akan langsung memicu bunyi sirine dan roda belakang langsung terkunci otomatis. Selain alarm, ada fitur keamanan lapis kedua yang belum pernah saya temukan di sepeda listrik lain, yaitu kunci stang. Keamanannya benar-benar dipikirkan secara serius ya. Nice. Terakhir bagian standar. Terdapat 2 standar, satu di samping dan satu di tengah.
yang didesain persis seperti di sepeda motor. Nah, setelah tadi kita tes sepeda listrik Cyclova, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, secara overall untuk keseluruhan itu sangat oke. Yang kedua, desain futuristik dan unik, berbeda dengan sepeda listrik lain. Ini adalah solusi sepeda listrik buat kalian yang ingin tampil beda menggunakan sepeda listrik. Yang ketiga, walaupun bodi besar kayak motor, ini mudah untuk dikendarai. Yang keempat, motor terasa bertenaga dengan hentakan yang halus, suspensi yang nyaman. Yang kelima, selain itu adalah value for money. Dengan harga 7 jutaan sudah dapat sepeda rasa motor. Buat kalian yang kepo tentang sepeda listrik lainnya, bisa mampir di akun Instagram kami yaitu voltauto_id atau bisa kunjungi toko-toko kami. Untuk info lebih lengkap tentang spek, cara pembayaran kredit dan lain-lain, silakan hubungi nomor kami yang sudah tertulis di kolom deskripsi. Nomor kami hanya tertera di kolom deskripsi, selain itu bukan nomor kami. Unit apa lagi nih yang ingin direview selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa tombol like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak mungkin. See you on the next video.